Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Selamat selamat pagi. pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan podcast tentang Smart ASN. Sebelum memasuki podcast pada hari ini, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Mohon izin rekan-rekan, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Septa Dwi Aransyah. Saya sebagai moderator pada kesempatan podcast kali ini. Dan ada 4 teman-teman saya yang akan menjadi narasumber pada podcast kali ini. Dipersilakan untuk Mbak Ganesha untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mas Septa atas waktu yang diberikan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ganesha Febi Widiantari. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang Smart ASN. Era teknologi informasi saat ini memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal. Banyak manfaat yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi. Salah satunya perkembangan pesat di bidang komunikasi. Saat ini, salah satunya perkembangan pesat di bidang komunikasi ini, perilaku manusia dalam berkomunikasi menjadi semakin kompleks. Dahulu manusia berkomunikasi dengan cara bertemu, namun kini dengan adanya teknologi, tersedia media baru dalam berkomunikasi, yaitu melalui jejaring sosial. Jejaring sosial ini membuat manusia terhubung satu sama lain tanpa harus bertatap muka. Dengan media baru ini, informasi juga dapat disebarluaskan dengan cepat. Indonesia terancam hanya menjadi pasar dan dapat kehilangan kesempatan memetik dampak baik dari tren perkembangan teknologi yang ada. Daya saing digital yang rendah yang disebabkan diantaranya rendahnya literasi digital juga membuat Indonesia menghadapi sejumlah ancaman. Mulai dari penyebaran konten negatif, konten berbau hoaks, ujaran kebencian, perundungan, ragam praktik penipuan, hingga radikalisme. Kita sebagai ASN diharapkan dapat satu, memiliki pemahaman mengenai literasi digital. Dua, mengenali berbagai bentuk masalah yang ditimbulkan akibat kurangnya literasi digital. Tiga, mampu mengimplementasikan literasi digital pada kehidupan sehari-hari bagi peserta. Empat, mampu mengaplikasikan literasi digital dana kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kecakapan. Berikut adalah penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ganesha. Jadi Mbak Ganesha, itu untuk Smart ASN tuh kita tuh harus menguasai ya Mbak ya digitalisasi di era kini Mbak untuk perkembangan kita untuk bekerja nanti ya Mbak ya. Iya, betul Mas Septa. Terima kasih Mbak Ganesha. Untuk selanjutnya untuk literasi digital mungkin akan dijelaskan oleh Mas Arnold. Dipersilakan Mas Arnold. Baik, terima kasih untuk Bapak Moderator dan rekan-rekan sekalian. Mohon izin, saya Arnold Petrus Legian sebagai narasumber dari bab kedua. Tentunya berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak terbatas dalam mengoperasikan gawai. Kerangka kerja literasi digital terdiri dari kurikulum digital skill, digital safety, digital culture, and digital ethnic. Kerangka kurikulum literasi digital ini tentunya digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Untuk mendukung percepatan transformasi digital, ada 5 langkah yang bisa dilakukan atau dijalankan, yaitu
perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, persiapan betul roadmap transportasi digital sektor strategis baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, serta sektor penyiaran. Yang ketiga ada percepat integrasi pusat data nasional sebagaimana sudah dibicarakan untuk mempersiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Serta yang terakhir yaitu persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya. Literasi digital sendiri lebih dari sekedar masalah fungsional belajar, bagaimana menggunakan komputer dan keyboard, atau cara melakukan penyiaran online. Literasi digital juga mengacu pada mengajukan pertanyaan tentang sumber informasi itu juga, tentang kepentingan produsennya, dan cara-cara di mana ia mewakili dunia, serta memahami bagaimana perkembangan teknologi ini terkait dengan kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan-pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan juga literasi media. Hasil survei juga dari Indeks Literasi Digital Kominfo tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata skor indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih ada di kisaran 3,3. Sehingga literasi digital terkait Indonesia dari kajian laporan dan survei harus masih diperkuat. Penguatan literasi digital ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo. Adapun untuk roadmap literasi digital tahun 2021 sampai 2024 yang disusun oleh Kominfo, Siberkreasi dan Deloitte pada tahun 2020 menjadi panduan fundamental untuk mengatasi persoalan terkait percepatan transformasi digital. Dalam konteks literasi digital, sehingga perlu dirumuskan kurikulum literasi digital yang terbagi menjadi 4 area kompetensi, yaitu ada kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Baik, itu adalah penyampaian saya mengenai materi pada bab kedua mengenai literasi digital. Terima kasih, Bapak Moderator. Terima kasih Mas Arnold. Baiklah, selanjutnya untuk penjelasan yang ketiga yaitu pilar literasi digital akan dijelaskan oleh Mas Arfan. Baik, terima kasih rekan Septa atas waktunya. Mohon izin rekan-rekan, saya Arfan Sanubari, saya akan menjelaskan mengenai pilar literasi digital. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan Arnold mengenai literasi digital. Adapun pilar yang harus kita kuasai kita sebagai PNS, yaitu ada etika, keamanan, budaya, dan kecakapan dalam bermedia digital. Yang pertama kita membahas mengenai etika bermedia digital. Apa sih etika bermedia digital? Itu adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Etika sendiri itu terdapat dari dua, yaitu yang pertama etika tradisional, yaitu etika yang berhubungan secara langsung yang menyangkut tata cara lama, kebiasaan, dan budaya yang merupakan kesepakatan bersama dari setiap kelompok masyarakat sehingga menunjukkan apa yang pantas dan tidak pantas sebagai pedoman sikap dan perilaku anggota masyarakat. Yang sekarang ini ada etika kontemporer, yaitu etika elektronik dan digital yang menyangkut tata cara, kebiasaan, dan budaya yang berkembang karena teknologi yang memungkinkan pertemuan sosial budaya secara lebih luas dan global. Maka ruang lingkup dalam dunia digital menyangkut pertimbangan perilaku yang dipenuhi dengan kesadaran, tanggung jawab, integritas, dan nilai kebajikan. Yang kedua, itu adalah budaya bermedia digital.
kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Ketika media komunikasi beranjak cepat menuju digital, maka praktik budaya kita pun mau tak mau mengalami perubahan. Tantangan dalam menghadapi era digital adalah terbukanya akses, proses yang cepat dan instan, serta kemudahan akses. Satu hal yang harus diakui, kecanggihan teknologi digital hanya memperkaya pengetahuan dan keterampilan para pengguna. Namun tanpa bingkai oleh nilai budaya dan karakter, semua itu akan sia-sia belaka. Sebagai bangsa Indonesia diwajibkan untuk memiliki sikap dan perilaku yang menjunjung nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Keduanya menjadi landasan yang kuat dalam bersosialisasi di masyarakat, baik secara tatap muka maupun melalui kegiatan dalam jaringan. Yang ketiga, kita harus juga mengetahui mengenai aman bermedia digital. Keamanan digital berarti membahas berbagai aspek keamanan, mulai dari menyiapkan perangkat yang aman hingga menyediakan panduan untuk berperilaku di media digital yang rendah risiko. Adapun 5 indikator atau kompetensi yang perlu ditingkatkan dalam membangun area kompetensi di keamanan digital. Yang pertama, pengamanan perangkat digital. Pemahaman mengenai proteksi perangkat digital harus dimiliki oleh pengguna perangkat seperti telepon pintar, tablet, dan komputer karena aktivitas pengguna perangkat tersebut sangat rentan dan memiliki banyak risiko. Yang kedua, ada pengamanan identitas digital. Sebagai pengguna platform digital, kita pasti menyimpan dan mengolah identitas digital dan data pribadi ke dalam platform tersebut. Sehingga kita perlu mengamankannya. Adapun beberapa tipsnya, yang pertama, pastikan memilih atau menggunakan identitas asli atau samaran saat mengelola akun platform digital serta bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Yang kedua, amankan identitas utama yakni alamat seperti email dan lain sebagainya. Yang ketiga, lindungi dan konsolidasikan identitas digital dalam berbagai platform digital yang dimiliki. Yang selanjutnya yang harus kita waspadai adalah penipuan digital. Adapun beberapa penipuan yang sekarang ada seperti scam, spam, phishing, dan hacking. Yang keempat adalah memahami rekam jejak digital. Penyalahgunaan jejak digital adalah pemanfaatan jejak digital secara negatif. Sehingga apapun yang kita lakukan di media digital ini akan tersimpan secara permanen ya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk memilih konten apa yang kita masukkan ke dunia digital. Dan selanjutnya adalah memahami keamanan digital bagi anak, di mana digital ini kita juga memerlukan batasan umur dalam membuka hal-hal tertentu. Yang terakhir adalah cakap bermedia digital, yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman fundamental terhadap landscape digital semakin penting mengingat semakin beragamnya generasi yang mengakses dunia digital. Pengetahuan dasar mengenai landscape digital meliputi berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Fungsi perangkat keras dan perangkat lunak saling berkaitan sehingga tidak bisa lepas satu sama lain. Kita tidak bisa mengakses dunia digital tanpa fungsi, jadi keduanya dengan demikian kita perlu mengetahui dan memahami fungsi dari perangkat keras dan perangkat lunak. Mungkin demikian penjelasan dari saya mengenai pilar literasi digital. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Jadi untuk perangkat digital itu Mas ada plus minusnya juga ya Mas ya? Seperti tadi betul kan sekali. penipuan Mas. Betul sekali Rekan Septa, karena berkembangnya teknologi ini pasti ada plus minusnya. Itu tergantung kita lagi bagaimana kita menggunakannya. Baiklah, terima kasih untuk Mas Arfan atas penjelasannya terkait bab 3 tadi. Selanjutnya untuk yang terakhir mungkin akan disampaikan oleh Mas Rizky tentang Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait implementasi literasi digital dan implikasinya.
Tentunya fenomena dan permasalahan di dunia digital semakin marak dan semakin canggih. Peran dan tanggung jawab kita sebagai CPNS itu sangatlah besar untuk menjadikan ASN di masa depan yang memiliki sifat smart ASN. Yang pertama, dalam implementasi literasi digital dan aplikasinya ini terdapat beberapa bagian-bagian. Yang pertama terdapat landscape digital, yaitu merupakan sebutan kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs daring, perangkat seluler, dan lain sebagainya. Yang contohnya dapat kita lihat yaitu adalah komputer, notebook, tablet, smartphone, dan berbagai perangkat keras lainnya yang kita gunakan untuk bermedia sosial atau menjalankan literasi digital. Selanjutnya ada mesin pencarian informasi, cara penggunaan dan pemilihan data, di mana mesin pencarian itu terdapat banyak sekali. Ada Google, ada Yahoo, di mana kita sebagai Smart ASN harus memahami kelebihan dan kekurangannya, sehingga kita tahu mesin pencarian mana yang harus kita gunakan, lalu cara penggunaannya dalam mencari informasi agar kita dapat mendapatkan informasi yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Lalu terdapat aplikasi percakapan dan media sosial. Untuk aplikasi percakapan ini dapat saya contohkan yaitu adalah WhatsApp, Telegram, dan juga ada media sosial seperti Instagram, YouTube, yang tentunya dalam dunia digital kita juga harus memanfaatkan sebaik-baiknya untuk berkomunikasi dan juga mencari informasi sebanyak-banyaknya agar mempunyai pengetahuan yang banyak. Lalu selanjutnya ada aplikasi dompet digital, di mana banyak sekali sekarang dompet digital, baik itu dari bank maupun dari provider-provider lainnya, sehingga kita juga harus memahami bahwa apa saja batasan yang ada di dompet digital itu yang harus kita jaga, privasi yang kita punya, dan agar transaksi digital yang kita laksanakan itu berjalan dengan aman. Lalu selanjutnya ada etika berinternet yang harus kita jaga juga sebagai ASN agar tidak menimbulkan permasalahan yang semakin besar. Selanjutnya ada informasi hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya yang tentunya kita sebagai ASN harus dengan bijak untuk menggunakan media sosial digital ini agar tidak menyebabkan masalah-masalah yang dapat merugikan individu lainnya maupun individu kita sendiri. Lalu pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Jadi dalam berinteraksi, berkolaborasi di ruang digital tentunya ada peraturan dan kaidah etika digital yang harus kita ikuti agar tidak menimbulkan masalah dan juga agar terjadinya ruang digital interaksi yang bermanfaat. Selanjutnya untuk berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital, yaitu kita sebagai ASN dalam melakukan interaksi, bertransaksi itu harus mengetahui apa saja kelebihan, kelemahan, dan peraturan-peraturan dari penyedia layanan agar kita tidak dirugikan. Selanjutnya terdapat fitur proteksi perangkat keras, di mana fitur ini juga
harus kita pahami agar dapat memproteksi identitas yang kita miliki. Selanjutnya ada proteksi identitas digital dan data pribadi di platform digital. Tentunya kita sebagai ASN yang paham terkait ruang digital ini harus memproteksi identitas kita dan seluruh data pribadi agar tentunya di masa yang mendatang tidak akan merugikan individu-individu kita sendiri. Selanjutnya penipuan digital, lalu terdapat rekam jejak digital di media yang kita juga harus hadapi dengan bijak bahwa zaman sekarang rekam jejak itu sangat berpengaruh dan juga dapat berpengaruh pada masyarakat, sehingga kita jika memiliki rekam jejak digital yang buruk, tentunya masyarakat akan mudah untuk menelusuri dan menjadikan masalah untuk diri kita masing-masing. Lalu ada minor safety, catfishing di sini yaitu adanya identitas baru di ruang digital yang sengaja digunakan untuk melakukan tindak kejahatan yang dapat merugikan individu lainnya. Lalu terdapat digitalisasi kebudayaan melalui manfaat TIK, di mana kita dapat membuat budaya yang kita punya itu kita digitalisasi ke pemanfaatan TIK tersebut. Misal kita bikin batik di digital dan sebagainya. Lalu mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya. Dalam hal ini seperti kita bisa mendukung produk-produk lokal, produk-produk UMKM yang dapat meningkatkan ekonomi bangsa dan juga memposting budaya-budaya bangsa sehingga dapat dikenal di internasional. Selanjutnya adalah digital rights atau hak digital warga negara. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, menyebarluaskan media digital. Hak digital ini meliputi hak untuk mengakses, untuk berekspresi, dan hak untuk merasa nyaman. Di sisi lain juga terdapat kewajiban digital yang harus kita kerjakan. Sementara itu, 8 prinsip praktik digital yang baik adalah menyediakan pelayanan inklusif dan responsif yang mendorong pekerjaan digital maupun aktivitas pembelajaran. Yang kedua, menyertakan aspek kesejahteraan. Yang ketiga, menyediakan lingkungan fisik dan daring yang nyaman. Yang keempat, mematuhi petugas yang bertanggung jawab mengenai aktivitas digital. Yang kelima, memenuhi tanggung jawab etik dan hukum yang berhubungan dengan aksesibilitas, kesehatan, kesetaraan, dan inklusi. Yang keenam, menyediakan pelatihan, kesempatan belajar, pendampingan, dan bantuan partisipasi dalam kegiatan digital. Yang ketujuh, memahami potensi, dampak positif dan negatif dari aktivitas digital. Dan yang kedelapan, menyediakan sistem perlengkapan dan konten digital yang inklusif. Untuk itu, dalam dunia digital kita memiliki hak dan kewajiban berupa yang pertama adalah akses dan tidak diskriminatif, yang kedua adalah kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi, yang ketiga adalah kebebasan berkumpul, berkelompok, dan berpartisipasi, yang keempat adalah perlindungan privasi dan data, yang kelima adalah pendidikan literasi, yang keenam perlindungan terhadap anak, dan yang terakhir adalah hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Hal ini tidak selalu lewat jalur hukum, bisa juga tergantung dari kebijakan penyedia layanan, dari pihak berwajib, dari institusi HAM dan
sebagainya, tergantung dari pelanggaran yang dilakukan dan hasilnya dapat berupa penjelasan, permintaan maaf, kompensasi, dan sebagainya. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan implementasi dan implikasi dari literasi digital. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizky telah menjelaskan tentang implementasi literasi digital dan implikasinya. Jadi Mas, itu kan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, seperti halnya WhatsApp nih untuk komunikasi. Kita kan sekarang jadi anak rantau semua nih rata-rata. Mungkin sebagian bisa mengabari lah keluarga atau kerabat yang jauh di sana. Terima kasih Mas atas penjelasannya. Mungkin podcast kali ini telah selesai dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat juga untuk bagi teman-teman yang menonton podcast kami. Siap. Terima kasih rekan serta telah memimpin podcast ini. Terima kasih untuk teman-teman telah menjadi narasumber pada pagi hari ini untuk melaksanakan podcast tentang Smart ASN. Mungkin saya sebagai moderator banyak kekurangannya dalam menjadi moderator. Sekian dari saya, mohon maaf. Kenyataan memang menyakitkan, namun harus dijalani sesuai kehidupan. Saya Septa Dwi Aransyah, podcast hari ini sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, terima Mas kasih. Septa. Terima kasih Mas moderator. Septa. Terima Terima kasih kasih Mas rekan-rekan. Dapat, terima kasih Mas.